kalau kita mau menilai persoalan transisi dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo, tentu kita bisa melihat dari berbagai level ya. Apakah itu level pribadi, apakah itu level analisis sebagai seorang pengamat atau seorang praktisi seperti Bang Noel dan lain sebagainya. Ya tentu saja kita mempunyai parameter dan bahkan mungkin paradigma yang kita pakai masing-masing dengan segala macam konsekuensinya. Nah, kalau tadi menjawab pertanyaan Mas tadi, ya memang kalau hanya dilihat dari segi istilah bahwa ini adalah semacam suksesi atau transisi dari satu pemimpin ke pemimpin lain, tampaknya memang seharusnya ya ada perbedaan begitu. Tetapi persoalannya kan tidak sesederhana itu. Karena apa? Karena di dalam politik itu ada juga penggunaan istilah yang sebetulnya harus dimaknai dengan cara yang berbeda. Misalnya saja kalau kemudian sejak awal Pak Prabowo Subianto mengatakan bahwa beliau nanti akan menjadi seorang presiden yang melanjutkan Pak Jokowi dan kebijakannya, maka orang tentu akan melihat, dan kenapa kemudian memilih beliau itu antara lain karena mereka ada semacam jaminan kepastian bahwa akan ada keberlanjutan. Ya, sejarah kan selalu antara keberlanjutan dan perubahan. Nah, Pak Prabowo menggunakan bagian keberlanjutan ini tentu tidak otomatis 100% atau 100% semua akan copy paste. Tentu di dalam keberlanjutan nanti juga akan ada adjustment atau penyesuaian yang mungkin saja ada ketidaksepakatan dengan yang sebelumnya. Tetapi secara overall orang yang kemudian memilih Pak Prabowo di dalam Pilpres itu merasa lebih comfortable karena mereka akan melihat ada sesuatu yang berlanjut. Nah, oleh karena itu suksesi di dalam hal ini berbeda dengan yang Anda bayangkan bahwa harus ada pergantian, dan bisa juga tidak pergantian dalam segi sosoknya atau style of leadership-nya. Ya, Pak Prabowo dan Pak Jokowi kan dua sosok yang mempunyai kepribadian yang berbeda. Atau mungkin barangkali nanti sistem support sistemnya antara yang dibawa oleh Pak Jokowi selama ini dengan yang akan dibangun oleh Pak Prabowo dengan Pak Gibran mungkin bisa juga berbeda. Nah, di situ kita bisa nanti menilai keberbedaannya dalam dia transisi ini. Dan menjawab pertanyaan yang kedua, apakah suksesi atau pergantian ini akan membawa dampak kepada relasi masyarakat sipil dengan masyarakat politik dan negara. Negara kalau saya mengerti dengan N kecil ya, karena kalau N gede itu nanti country namanya. Ini negara dalam biasanya perangkat negara, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, pasti akan secara garis besar akan kita lihat pasti akan ada itu pengaruh-pengaruhnya. Nah, sejauh mana pengaruh-pengaruh itu akan berdampak, terutama bagi pengamatan saya yang fokus kepada kehidupan demokrasi. Nah, tentu kalau saya melihat dari hanya sisi keberlanjutan, bukan perubahannya, tampaknya ya akan ada kelanjutan selama dipegang oleh Pak Jokowi 2 term atau 2 periode ini, bagaimana relasi negara, masyarakat sipil, dan masyarakat politik. Nah, bisa jadi nanti Pak Prabowo akan melakukan adjustment, tetapi secara prinsipil tampaknya policy selama 2 periode ini, relasi negara dan masyarakat sipil di Indonesia ini tampaknya bisa dikatakan akan berlangsung. Oleh karena itu ya kita kalau memang mau melakukan evaluasi dan kritik, maka harus kita lihat apakah relasi selama 2 periode itu antara negara dengan masyarakat sipil dan masyarakat politik itu menghasilkan suatu proses demokratisasi yang lebih maju, lebih baik, dan lebih konstitusional atau tidak. Ya, nah,
Jangan kemudian nanti kalau kita menyimpulkan X, oh pasti Pak Prabowo juga akan X, belum tentu. Iya, Kan bisa kita lihat Pak Prabowo juga mempunyai kepribadian, punya style yang mungkin akan melakukan perubahan-perubahan itu, begitu Mas. Ya. Tapi banyak poin-poin besar itu yang kayaknya disepakati ya, misalnya IKN disepakati akan dilanjutkan, kemudian infrastruktur misalnya itu akan dilanjutkan. Apa namanya? Bagaimana tadi tarik menarik antara keberlanjutan dan distingsinya Pak Prabowo itu akan mempengaruhi jalannya politik ke depan tuh Pak. Pada akhirnya kan akan dilihat apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo ke depan itu akan dinilai apakah yang menjadi prioritas beliau itu ternyata memang bermanfaat dan menjadi bagian yang diinginkan oleh masyarakat. Misalnya saja begini, rakyat memang comfortable dengan apa yang dilakukan Pak Jokowi misalnya dalam pembangunan infrastruktur misalnya. Saya kira sulit untuk mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur selama 10 tahun atau 5 tahun terakhir ini tidak disepakati rakyat, sulit sekali. Justru sebaliknya itu menjadi semacam semacam kebanggaan yang bisa dikatakan, diumumkan ya, dan dirayakan barangkali. Nah, kalau itu nanti juga dilanjutkan oleh Pak Prabowo misalnya ya, dengan penambahan-penambahan tertentu atau prioritas di bidang-bidang lain, karena infrastruktur kan macam-macam ya. Nah, itu saya kira akan bagus. Nah, persoalannya kalau yang kemudian ikut dijadikan prioritas adalah IKN, ini akan berbeda lagi. Karena prioritas masyarakat, kalau menurut pengamatan saya sejauh ini, IKN bukan menjadi dambaan dari masyarakat. Bahwa ide dasar bahwa Indonesia perlu mempunyai ibu kota yang baru di IKN, saya kira hampir semuanya sepakat. Persoalannya menjadi persoalan teknisnya ini, apakah begitu harus 5 tahun yang akan datang atau kurang dari itu. Nah, itulah yang kemudian menjadi dispute. Nah, menurut saya Pak Prabowo bisa jadi tetap akan konsisten dengan ide itu. Nah, ini bagian dari keberlanjutan. Tetapi ketika melaksanakan, mungkin beliau akan mengikuti apa yang dikatakan oleh Pak Jiwandono, bahwa bagi kami memberikan makan gratis dan susu gratis itu mungkin akan lebih kita prioritaskan daripada IKN. Itu secara teknis kan begitu. Nah, penilaiannya harus nanti kepada masalah prioritasnya. Misalnya juga kalau Pak Prabowo kemudian memfokuskan kepada pemberantasan korupsi. Nah, ini kan yang termasuk dikritik habis-habisan oleh para pihak pengkritik Pak Jokowi karena dianggap gagal dalam soal ini. Nah, tapi kalau Pak Prabowo konsisten bahwa beliau akan mengejar koruptor mana saja, entah sampai di kutub utara dan kutub selatan, itu kan luar biasa sekali. Nah, itu yang kemudian akan menjadi legacy dari beliau begitu.